Mudah-mudahan kita seluruhnya telah mendapatkan syafaatnya di Islam. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara peserta kegiatan diskusi atau grup diskusi pada hari ini, yaitu pada tanggal bertepatan 1 Ramadan 1442 Hijriah. Tema yang kita bahas pada hari ini adalah bagaimana tugas-tugas tentang perselisihan atau perbedaan di antara umat Islam. Insya Allah nanti acara kita akan dipimpin oleh narasumber kita, Ustaz Amran Haes. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, terlebih dahulu saya perkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini. Ya. Pendidikan beliau SD di Kota Tebing Tinggi, kemudian melanjutkan kemudian sekolah tinggi agama Islam jurusan tarbiyah dan sekolah tinggi ilmu ekonomi jurusan manajemen, kemudian pendidikan serata 2 S2 di Malaya University Malaysia jurusan siasat, dan juga S2 di Universitas Muhammadiyah Jakarta jurusan manajemen. Selanjutnya narasumber kita pada pagi hari ini adalah pengurus Majelis Ulama Indonesia Pusat, yaitu di Komisi Dakwah, dan juga pengurus Majelis Ulama Indonesia di Provinsi DKI di Komisi Fatwa, dan sebagai Wakil Ketua Ikhwanul Mubalighin Jakarta dan pengurus besar Al-Jamiatul Wasliyah di bidang dakwah dan pengurus Al-Jamiatul Wasliyah DKI Jakarta bidang dakwah, dan ketua pengurus daerah Al-Jamiatul Wasliyah Jakarta Barat. Saya kira ini sebagai mukadimah membuka. Mudah-mudahan acara diskusi kita atau masalah kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kepada Ustaz Amran AS, waktu dan tempat kami persilakan. Puji syukur kehadirat Allah, salawat salam berbaginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di akhir kita termasuk orang-orang yang bersyafa'at. Rekan-rekan juru tabligh, juru dakwah, juru beragama, situasi keislaman di Indonesia saat ini fluktuasinya tidak lagi mudah terukur, berjenjang. Artinya nama
sebuah organisasi atau pemaknaan kata, definisi dan lain sebagainya itu tergantung kepentingan. Jadi orang bicara Islam, ya tidak ada jaminan di Islam. Orang mengaku Kristen juga tidak ada jaminan dia Kristen. Orang mengaku mu'alaf belum tentu dia baru masuk Islam. Orang mengaku sudah lama Islam juga belum tentu dia berapa lama dalam Islam. Ketika orang bicara hijab, orang semakin sama dengan makna hijab sebenarnya. Ketika orang bicara aurat, orang semakin bingung apa itu aurat. Bahkan makan atau orang yang mempelajari makna tersebut secara akademik makin bingung. Kenapa? Karena memang kita hidup di zaman talbis, kita hidup di zaman pencitraan, kita hidup di zaman simbol, kita hidup di zaman yang membuat kita tersudutkan untuk memandang. Ya ulangi, tersudutkan untuk memandang. Jadi kalau ditanya, apakah kamu selalu muslim saat ini punya sudut pandang? Belum tentu. Yang ada cuma pandangan yang disudutkan. Jadi untuk menghakimi dirinya sendiri, kita membutuhkan referensi pemikiran orang. Ya, untuk menghakimi diri kita pun saat ini kita butuh referensi pemikiran orang. Ya. Dan lembaga-lembaga akademik senang tajassasu, senang mencari-cari kesalahan orang dengan alasan sebuah riset akademik. Bayangkan. Nah hari ini sebenarnya kita kan tadi mulai jam 9 dengan berbagai kendala, maafkan dengan segala kekurangan kami, dan kami juga memaklumi situasi kita awal puasa. Tapi dari pusat situasi ini, karena saya kepada daerah Sumatera Utara, karena saya anak yang terbiasa hidup dengan dunia pondok dan dunia kecil, saya ingin informasi ini nyampe supaya kita itu menyadari apa sih sebenarnya yang terjadi saat ini. Nah, saya berangkat dari satu hadis, qulil haq walau kana murrah. Katakan yang benar itu walau pahit. Satu hal yang perlu dicatat, karena mau saya catat di depan pertama gelap, yang kedua goyang-goyang kiri. Jadi enggak kelihatan. Ingat ya, qulil haq walau kana murrah. Katakan yang benar itu walau pahit. Itu asbabul wurudnya Rasul pergi ke orang yang jualan buah. Nah ketika Rasul mau makan buah itu, lantas yang jualan buah ngomong, Rasul itu pahit, kamu biasanya manis, tapi tak kenapa hari ini pahit. Lantas Rasul ngomong, katakan aja walaupun pahit. Itulah redaksi hadis qulil haq walau kana murrah. Maka dalam hadis, dalam buku-buku hadis, biasanya kalimat ini diletakkan pada bab tijarah, bab perdagangan. Ulangi, bukan di bab dakwah. Jadi bicara kebenaran itu pun kita pakai koridor. Kenapa? Untuk bicara jujur itu pun kita lihat-lihat. Ya. Kan nggak semua hal yang benar itu bisa baik bagi orang lain. Ya contohnya nggak usah orang kan. Saya 20 tahun yang lalu nikah. Istri saya 20 tahun yang lalu nanti. 20 tahun ya kan? Elok, dipandang. Oh ya tiba-tiba cuci kaki, wangi ya. Terus sekarang berubah. 20 tahun. Ada 4, kami ada 4. Dulu mungkin pakai parfum, sekarang mungkin pakai aksesoris, balsam, dan sebagainya. Langsung sekarang melebar, benar. Terus apakah saya harus jujur kepada istri saya? Qulil haq walau kana murrah. Duduk, ini sedikit. Lebar, ini kau. Nah itu yang nggak dipahami orang.
Jadi kebenaran itu bukan klaim. Kebenaran itu bukan mengatasnamakan Allah. Maka yang ada musabakoh dalam Al-Quran, apa musabakoh? Bukan hak, tapi Fastabikul nggak ada fastabikul hak. Karena musabakoh yang ada itu membuat orang baik, mengajak orang baik, membaiki orang. Nggak ada fastabikul hak. Jadi jangan cari dalil. Jadi contohnya begini, kamu salah. Setiap lihat orang salah, benar kira-kira siapa yang salah? Orang yang dilihat itu yang bermasalah. Maka semua orang dilihat salah. Karena hakikatnya manusia emang wajib salah. Kullu bani Adam khata'. Jadi kalau dia udah merasa benar, berhenti aja dia sholat. Karena orang yang merasa benar itu adalah orang yang gak perlu lagi baca ihdinas shiratal mustaqim. Dan semarah-marah Allah kepada hambanya, ju'ila lahu su'u amalihi fara'a wasa. Allah akan biasa buruknya, dia akan baik di matanya. Sampai di sini. Dengan waktu yang singkat ini, adakah yang bertanya? Silakan bertanya terkhusus tentang kebenaran dan kewajiban. Sebelum saya lanjut, kita singkat, kalau bisa jam 11 selesai. Ya, silakan. Bagaimana kita menyikapi seorang penceramah atau yang pendakwah itu yang yang isi ceramahnya itu hanya 10% terkait tentang syariat agama, sementara 90%-nya itu adalah tentang menjelek-jelekan keburukan orang lain segala macam seperti yang disampaikan. Saya dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Yang ini saya tanyakan, Ustaz, mungkin ini sudah umum ya. Bagaimana pandangan Ustaz mengenai tentang seseorang yang untuk meyakinkan seseorang itu mengatasnamakan demi Allah seperti itu? Terima kasih. Saya Hoyrul Ihsan Daud dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kabupaten Mandailing Natal. Terima kasih saya diberikan kesempatan untuk bertanya. Yang ingin saya tanyakan kepada Ustadz, ayah Anda, sekarang lagi marak-maraknya vaksinasi. Saya dari sudut pandang, misalnya saya ibaratkan saya sebagai orang awam atau orang-orang tua tetangga saya. Tapi mungkin kalau saya pribadi bisa memaknai atau memahami pentingnya vaksin ini. Tapi bagaimana dengan awam? Pertanyaan saya, bagaimana sih proses dari Majelis Ulama Indonesia untuk menjatuhkan fatwa bahwa masuknya cairan ke dalam tubuh ketika kita berpuasa di siang hari itu dijatuhi hukumnya halal karena mungkin memandang unsur kedaruratan. Sedangkan yang kita ketahui itu masuknya sesuatu ke dalam tubuh itu bisa membatalkan puasa. Tetapi mungkin itu dari dua lubang khusus, yaitu bubul dan dubur. Nah, tetapi apakah ini tidak termasuk dari dua lubang yang ini, dua yang dimaksud ini yaitu suntikan ke dalam tubuh? Apakah itu tidak termasuk dalam konotasi dua lubang yang tadi? Sehingga nanti saya bisa menjelaskan kepada tetangga-tetangga saya yang khawatir akan vaksin yang katanya bisa membatalkan puasa. Terima kasih, Ustaz. Allah harus ada polisi. Allah. Iblis itu kira-kira menurut Anda buruk atau baik? Buruk. Buruk jika tidak ditempatkan pada tempat. Allah kasih tempat bagi iblis sebagai apa? Musuh. Nah, ketika kita musuh itu bahaya enggak buat kita? Maka kita jangan dulu memandang sesuatu itu dengan pandangan yang tersudutkan, itu maksudnya. Hari ini untuk menghakimi diri kita aja, kita masih berpikir dengan pemikiran orang lain. Mana tajdid pembaharuan dari pemikiran kita yang peduli dengan zaman kita? Enggak. Kita sibuk menghafal hukum yang dituliskan oleh ulama tanpa memikirkan terkadang hukum itu berbenturan dengan keadaan saat ini. Kemudian kita mengatakan ini mengada-ngada. Enggak ada orang dulu ngomong kayak gitu. Ya gimana
orang dulu mau ngomong itu, orang belum pernah kejadian. Saya kasih contoh simpel. Nabi Khidir itu orang baik kan? Orang baik kan? Kekasih Allah ya? Kita sepakat ya? Dia Nabi yang luar biasa ya? Ahli tasawuf, kata sebagian ahli sufi, oke? Kira-kira kalau dia hidup di tahun 2021, masuk penjara nggak ya? Kenapa? Karena baik jauh. Kapal dia bocor, bukan lagi dipecat dia dari film ini, lebih parah gitu. Paham maksudnya? Artinya apa? Setiap orang diutus, setiap sistem diutus, setiap pola pikir diutus itu jangan macam-macam. Nah hari ini saya ingin katakan dari masalah vaksin dan lain sebagainya, biarlah mereka memikirkan itu. Nah, ketika ada tetangga yang bertanya, kita kan harus jawab. Kita harus tahu bagaimana begini. Yuk biasakan berserah. Kalau nggak yakin, kita punya ijtihad tidak meyakini dengan pemerintah, tidak meyakini dengan ABD dan lain sebagainya, silakan, tidak ada masalah. Nggak yakin itu kan nggak berdosa. Cuma ketika kita mulai memperkuatkan pemahaman kita kepada orang, ada tanggung jawab besar. Itu yang salah. Jadi Anda senang hijab, silakan berhijab. Anda senang bercadar, silakan bercadar. Tapi jangan paksakan paham Anda dengan mengatakan orang lain yang tidak seperti Anda itu adalah salah. Itulah itu. Jadi sekali lagi, jangan coba-coba benar, berhentilah jatuh. Capek juga. Tapi kalau gagal, silakan musod jujur. Ini buku Pak Pipis, ini moral oleh dalam syukur jujur boleh, wajib. Karena dokter berbias dan asbabul wurud adalah masalah. Tapi dalam akhlak tidak boleh terlalu akhlak tidak boleh terlalu tersinggung. Kalau ada orang bodoh bertanya sama saya 100 kali pertanyaan yang sama, apakah saya harus jawab? Kenapa Bapak bodoh kali? Tersinggung. Saya harus mampu menjadi guru yang membuat dia tidak marah, tidak tersinggung dengan ucapan saya. Balutan hak yang menjadi khair itulah sepintar-pintar manusia dalam hidup. Apa Allah kan suka ngomong, suka bermantik dalam Al-Quran. Karena Allah ngomong begini, coba perhatikan bahasa Allah. Hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina laa ya'lamuun. Kalau bahasa kita orang Sumen itu orang Medan, sama nggak orang bodoh orang pintar? Sama nggak orang pintar dengan orang goblok? Pasti beda. Dan kita nggak mau jadi orang goblok yang digoblok-gobloki dengan dalih kepintaran. Saya lanjutkan. Ada bekal yang kami bawa dari situasi kita saat ini, dan bekal ini tujuan kami cuma tabligh. Ingat, tabligh nyampe. Apa itu saudara? Say no to judge. Katakan tidak untuk menilai. Ya, ustaz-ustazku, saudaraku, katakan tidak untuk menilai. Ayo kita serang masyarakat dengan kalimat ini. Kenapa? Karena permasalahan perpecahan saat ini adalah saling nilai. Saling nilai. NU mengatakan Muhammadiyah begini, Muhammadiyah mengatakan NU begini. Sampai kapan? Kalau saya masih juga menggunakan mengadopsi sistematika dakwah dengan cara berdebat, pernahkah berhenti orang yang mencintai Abu Jahal dan yang mencintai Kristen? Akhirnya kita sebagai narasumber dakwah yang kita serang itu masyarakat. Berulang yang kita serang itu masyarakat. Yang dakwah biarkan sampai dia tidak diterima oleh masyarakat. Jangan menilai. Bayangkan kita di atas mimbar, kita menceritakan tentang kesalahan orang. Namanya kita membenci orang, kemudian kita menceritakan keburukannya masih dalam bentuk sangka. Ternyata kita tahu namanya bid'ah. Terus kita katakan diri kita adalah mukhallif, sadis. Masjid itu yang tempat ibadah, tempat dakwah, dari kita jadikan makam untuk memvonis kesalahan tetangga kita.
Kemudian jemaah bertanya semua sama kita, apa hukumnya piara anjing Ustaz? Haram kita bilang, apa yang ada benar? Berarti tetangga saya yang suka. Karena di sini dengan anjing. Maka ketika ada soal, ada mas'ul, ketika ada pertanyaan, ada yang bertanggung jawab menanya, menjawab. Nah, tidak boleh kita menceritakan orang ketiga dalam pertanyaan. Ketika kita menggunakan orang tiga, namanya ghibah. Ya. Teman-teman, itu yang ada di sini. Beliau ini juga muslim. Ini orang keren ya, harganya sekian, tamatan Sidi Damaskus. Ya. Saat ini orang melupakan bahwa dakwah itu sekarang jadi industri, jadi cita-cita. Kenapa? Jelas apa? Finansialnya mungkin. Kan itu tujuan sekarang. Sehingga orang nggak berpikir lagi apa yang sedang dia jalankan itu, tabligh kan, taklim kan, dakwah kan. Mana nggak dipikir? Pokoknya kalau panitia bilang tabligh, ya tabligh kan namanya. Apa banyak arti tabligh? Menyampaikan. Apa banyak arti dakwah? Apa arti taklim? Berbagi ilmu. Beda semua itu. Kalau taklim, narasumbernya harus berilmu. Nggak boleh ilmu orang yang diinfokan. Kalau taklim, sekedar nyampe, nggak boleh tersinggung di mana. Kalau tersinggung bukan taklim, maka sifat Rasulullah bukan dakwah, tapi taklim. Kalau Rasulullah nggak ditugaskan buat orang tersinggung. Kalau dakwah itu udah mulai menyinggung, makanya namanya seruang. Jadi bila jadi mubalik, mu'alim atau dai, aktu, tapi jangan saya bicara sama kita orang bukan tidak mau. Kalau kita katakan Fir'aun itu neraka, kalau kita katakan Fir'aun itu masuk neraka, kira-kira dia udah punya rapor kan? Oh, ini nggak jelas kalau yang kasih. Terus ketika saya mengatakan Anda atau saya mengatakan tetangga saya sebagai iblis, rapornya mana? Bentuknya sama. Disitulah saya tangan banyak. Karena yang ada cuma ibadah. Nah, terakhir. Allah mau kebaikan nggak sekali itu? Ya. Dan Rabbana atina fid dunya hasanah. As-salatu khairu. Tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Amat ma'ruf berarti hasanah. Baik. Itu ma'ruf. Artinya apa? Coba ikan. Tapi kenapa nggak bisa dari begitu? Kenapa nggak boleh begitu? Coba tidak dunia akal. Kenapa harus? Kenapa nggak? Coba tidak dunia akal. Coba tidak dunia berbuat. Kenapa? As-salatu hasanatun minan naum. Kenapa yad'una ilal khair? Kenapa yad'una ilal khair? Tapi ya'muruna bil ma'ruf. Kenapa enggak begini? Ini yang harus kita singkat, padat, mudah-mudahan nggak ada yang bertanya karena saya tahu di sini kita semua dan kami pun sampai kepada cita-cita sampai ini, sampai sistem. Oke, satu namanya lawan katanya sayyi'ah. Ini kebaikan berbentuk subjektif. Jelas? Jadi ketika saya nanti berbuka puasa, saya beri sama Ustadz ini kurma.
kan nggak ada nilai mudarat di dalamnya. Dan saya berniat memberikan kebaikan atau yang terbaik buat Ustaz. Ternyata hati Ustaz ini berbunyi sebelum dia baca doa Allahumma laka summa. Apa? Andai tadi bukan kurma, andai bubur kacang hijau, mungkin saya akan lebih senang. Itulah namanya hasanah. Jadi itu masih baik menurut si pemberi, menurut saya saja. Belum tentu menurut dia. Amin. Tapi ketika saya kasih uang 1 juta sama Ustaz ini, padahal dia minta atau butuh cuma 500.000, hatinya senang gak? Senang. Nah, kesenangan dia yang berbentuk objektif itu naik tingkat dari hasanah menjadi khair. Karena saya takut kecuali diminta. Maka kalau Dinda yang punya permasalahan kemudian bertanya kepada saya, itu sama dengan Dinda bertanya tentang diri Dinda mengenai pendapat saya. Jadi contoh gitu, Ustaz, bagaimana kalau ada orang kurapan, kemudian kurapnya itu ada di paha. Nah, selesai mandi kurapnya tetap netes. Apakah wudhunya itu hanya untuk sekali sholat, atau boleh walaupun kurapnya netes-netes selagi nggak batal pakai wudhu itu lagi? Kan gitu pertanyaan dia. Saya akan langsung tanya, yang kurapan siapa? Pak, apa? Yang kurapan siapa, Bu? Oh, tetangga saya Ustaz katanya. Ibu tetangga ibu aja suruh tanya, Pak. Karena sedangkan yang kurapan aja nggak butuh pertanyaan itu, kenapa ibu pusingin dia kurapan? Pak. Nah, tapi kalau yang kurapan yang bertanya, saya akan jawab. Dan saya akan jawab face to face. Karena kurang adalah air. Kalau kita begini menjadi umat, kita tahan diri dengan pandangan kita. Cuma di sini pandangan kita, kok saya tidak punya pandangan. Tapi ada berapa lagi umat yang bakal tersinggung dengan pandangan saya. Nah, sakit. Tahan aja sih pandangan kita. Siapa sih yang nggak bisa membedain cantik di Ratnasari dengan si Anu? Siapa sih yang nggak bisa membedain kecantikan Tamara dengan si Anu yang kurang cantik itu? Tapi cukup di sini kan? Karena begitu keluar, dia harus minimal berbentuk hasanah. Begitu keluar, berbentuk khair. Begitu keluar, harus mau sepakat. Begitu keluar, harus bir antara kita sama Allah dan Nabi. Dan keempat inilah yang dalam Al-Quran disebut-sebut sebagai amal sholih, tepat sasaran. Begitu lari dia berubah menjadi tidak amal soleh, itu sayyi'ah, sarrun, ismun, dan munkar. Saya rasa cukup ya. Cukup. Kita bisa saling memaafkan. Kami terima segala apa yang terjadi di Madinah. Karena Madinah ini kota luar biasa. Disingkat Islami, diperpanjang Kristiani. Disingkat dia kota Madinah, tapi diperpanjang dia menjadi Mandailing. Ini kota toleran yang paling luar biasa. Ya, mudah-mudahan sekali lagi mohon maaf saya dan ingat kalian yang muda-muda ini. Ayolah, mulai tahan selera untuk marah-marah. Karena saya akan bersyukur di masa jangan marah. 3 kali itu dulu, jangan marah. Dilempar tai, dipukul orang, uang kita dicuri, harta kita diambil. Cuma satu yang kita beri, Allah itu tidak mundur dan tidak lupa. Dan tidak perlu diingatin orang yang lempar tai sama kita itu. Enggak, Allah tidak tidur, tidak perlu. Itu kan sama dengan ragu. Ingat aja, Allah itu tidak tidur. Uangmu hilang, ingat aja, Allah itu tidak salah bagi rezeki. Jadi kok ketakutan? Orang yang ketakutan itulah yang dikatakan dalam surah Toha ayat 124. Subhanallah dan dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Asalnya itu artinya
Kalau kau itu lupa, aku ada, kata Allah. Hidupmu sempit. Hidupmu sempit. Jadi apapun kesempitanmu, ingat, aku ada. Remember me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada narasumber kita. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada pagi hari ini kiranya kemanfaatan kita dapat kita memperbaiki metode kita dalam berdakwah, dalam bergaul, dalam berorganisasi dan lain sebagainya, sehingga Allah senantiasa memberikan keberkahan bagi kita secara umum pada negeri kita Indonesia, sehingga negeri kita ini benar-benar menjadi negeri yang baldatun thayyibatullah. Amin ya rabbal alamin. Saya atas nama tim mengucapkan mohon maaf bila mana di sini ada tingkah laku ataupun ucapan kami yang kurang berkenan, kiranya dapat dimaafkan. Selanjutnya setelah ini mungkin kita ada foto bersama ya, supaya bisa menjadi bahan bagi kami untuk evaluasi yang akan menjadi memori dalam kegiatan diskusi. Saya atas nama Beraton mengucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.